Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memotivasi orang yang kurang bersyukur pada hari ini. Segala sesuatu hanya milik Allah semata. Karena berkat nikmat hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur pada hari ini dengan keadaan iman dan Islam. Karena tanpa nikmat ini, segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Sandi Syam dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah pembahasan tentang teori feminisme yang bertentangan tentang wanita dari mata kuliah teori sosiologi klasik dan modern. Baiklah, kita akan memasuki pembahasannya ini. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Teori sosiologi feminisme berkembang dari teori feminisme pada umumnya, sebuah cabang ilmu baru tentang wanita yang mencoba menyediakan sistem gagasan mengenai kehidupan manusia, melukiskan wanita sebagai objek atau subjek, sebagai pelaku yang mengetahui pengaruh gerakan feminisme kontemporer terhadap sosiologi telah mendorong sosiologi untuk memusatkan perhatian pada masalah hubungan gender dan kehidupan wanita. Banyak teori sosiologi kini membahas masalah ini. Teori-teori fungsionalisme sosial makro, teori konflik analis, dan teori sistem dunia neo-marxis semua mengeksplorasi rumah tangga dalam sebuah sistem politik sebagai cara menjelaskan posisi subordinasi sosial wanita, interaksionisme simbolik, dan etnometodologi. Dua teori sosial mikro meneliti bagaimana perbedaan gender diciptakan dan diciptakan ulang dalam hubungan antar perseorangan. Dalam kurung Ritzer dan Gottman 2003 halaman 467. Tutup kurung. Pertanyaan feminis dapat digolongkan menurut 4 pertanyaan dasar. 1. Bagaimana dengan perempuan? 2. Mengapa situasi perempuan seperti sekarang ini? Dan 3. Bagaimana kita dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial? Dan terakhir, bagaimana dengan perbedaan di antara perempuan? Jawaban di atas pertanyaan ini menghasilkan berbagai teori feminis. Teori perbedaan gender melihat situasi wanita berbeda dari situasi lelaki, menjelaskan perbedaan ini dari segi lelaki dan perempuan atau peran institusional dan interaksi sosial, dan konstruksi ontologis perempuan sebagai orang lain. Dalam kurung Alice Rossi 1997 sampai 1983. Kurung. Teori ketimpangan gender khususnya oleh feminisme radikal menekankan klaim perempuan atas hak persamaan fundamental dan mendeskripsikan struktur kesempatan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh seksisme. Dubos 1973 sampai 1995. Teori penindasan gender mencakup teori psikoanalisis feminis dan feminisme radikal. Yang disebut pertama menjelaskan penindasan atas perempuan dari sudut pandang deskripsi psikoanalitik tentang kecenderungan psikis pria untuk mendominasi segala sesuatu. Dan disebut belakangan menjelaskan dari sudut pandang kemampuan dan kesediaan pria untuk menggunakan kekerasan untuk menundukkan perempuan. Maksudnya lelaki memperbudak atau menggunakan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari perempuan itu sendiri.
yang saya ambil contoh: pornografi, penganiayaan, pencabulan, Legerman dan Nijerbor 1995. Teori penindasan struktural mencakup feminisme sosialis dan teori interseksionalis. Feminisme sosialis mendeskripsikan penindasan sebagai sesuatu yang muncul dari usaha sistem patriarki dan kapitalisme untuk mengontrol produksi dan reproduksi sosial. Teori interseksionalitas melacak konsekuensi dari kelas, ras, gender, preferensi faksional, dan lokasi global, yaitu kelas-kelas yang tinggi maupun rendah, ras, gender wanita, laki-laki, dan untuk pengalaman hidup juga, sudut pandang kelompok dan relasi antar perempuan. Teori feminis memberikan 6 proposisi sebagai basis untuk revisi teori sosiologi standar. Yang pertama, praktik teori sosiologi harus berdasarkan sosiologi pengetahuan yang mengakui keberpihakan dari sebuah pengetahuan. Mengakui orang yang mengetahui sebagai pihak yang ditempatkan secara sosial dan mengakui fungsinya, kekuasaan dan dalam mempengaruhi apa-apa yang akan menjadi pengetahuan. Yaitu berilah kesempatan untuk wanita yang mengakui fungsinya atau apa yang dia bisa kuasai. Jangan hanya lelaki yang bisa kita berikan kesempatan untuk menempati sebuah fungsi. Kita berikanlah wanita juga untuk memperlihatkan kemampuannya. Dan yang kedua, struktur sosial makro didasarkan atas proses dikendalikan oleh kelompok dominan yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu hanya melihat orang-orang terdekatnya yang ingin menjabati atau menduduki sebuah perusahaan tanpa melihat aspek-aspek lain seperti anak buahnya kah yang bisa menduduki sebuah jabatan yang lebih tinggi atau apa yang di bawahnya lagi, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Yang disebut adalah subordinat, dan pekerjaannya sebagian besar dibuat menjadi tak kelihatan dan kurang bernilai, bahkan di mata mereka sendiri. Jadi yang ketiga, proses interaksi mikro dalam masyarakat membuat susunan kekuasaan dominasi subordinasi menjadi nyata, dan susunan ini ditafsirkan secara berbeda oleh aktor yang kuat dan aktor yang lemah. Apakah wanita kita lihat dari luarnya bahwa wanita ini tidak bisa berbuat apa-apa, kita tempatkan ke yang lebih kuat, dan kita melihat hanya di luarnya saja bahwa ini perempuan kurang kuat, kurang tidak bisa untuk ditempatkan di salah satu atau ditempatkan yang lebih tidak sewajarnya sebagaimana fisiknya. Kita bisa memberikan kesempatan untuk kepada si wanita itu, apakah kita jangan melihat dari luarnya saja, apakah wanita ini kurang kuat untuk ditempatkan ke tempat aktor yang menurut kita itu hanya untuk laki-laki yang bisa ditempatkan di situ. Jangan berpikir ke situ. Berilah kesempatan untuk wanita untuk menjajal apa yang laki-laki yang bisa. Yang keempat,
kondisi-kondisi ini menciptakan kesadaran yang terbelah di dalam sebuah subjektivitas perempuan di sepanjang garis kesalahan line of fall yang diciptakan oleh penjajaran juxtaposition ideologi patriarki dan pengalaman akualitas perempuan dalam kehidupan mereka. Yang kelima, apa yang telah dikatakan tentang wanita mungkin dapat diterapkan untuk orang yang ditundukkan dalam bentuk sejajar, walaupun tidak dalam bentuk identik. Keenam, orang harus mempertanyakan kegunaan setiap kategori yang dikembangkan oleh ilmu yang pada dasarnya didominasi lelaki, terutama kategori yang membagi antara sosiologi mikro dan sosiologi makro. Dalam kurung Ritzer dan Gottman 2003 halaman 468. Ya baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dari pembahasan saya tadi kalian semua dapat mengambil hikmahnya yang mengenai feminisme. Para kaum laki-laki, janganlah memperbudak kaum wanita dan menindas kaum wanita. Berikanlah kesempatan pada mereka semua yang bisa memperlihat kesempatan yang telah diberikan kepada wanita itu. Dan saya harap dengan mendengarkan pembahasan dari saya ini dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, barang siapa bersyukur padaku, maka akan aku tumpahkan nikmatnya, dan barang siapa kufur terhadap nikmatku, maka azabku amat pedih. Begitu yang difirmankan Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Mungkin cukup itu saja. Semoga Allah memberikan kita kesempatan kedua untuk bertemu dan mengingat tentang nikmat Allah. Sekian, bila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Bila ada baiknya silakan diambil, dan bila ada buruknya mohon ditinggalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.